Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah, pembawa sunnahnya yang luar biasa. Maka yang pertama yang namanya sunnah itu cinta kepada Rasulullah SAW. Nggak ada gitu ya disebut sunnah kalau tidak dilandasi cinta. Meskipun dia sholatnya persis seperti sholatnya Rasulullah, puasanya persis seperti puasanya Rasulullah, meskipun dia sedekahnya persis seperti sedekah Rasulullah, manasik haji atau umrohnya persis seperti yang dilakukan Rasulullah, tapi kalau di hatinya tidak ada cinta kepada Rasulullah SAW, maka demi Allah itu bukan sunnah. Cinta itu kadang-kadang memang tidak dijelaskan, dan kadang-kadang cinta itu nyuwun sewu pada beberapa pembahasan para ulama, misalnya Imam Asyuti dalam menjelaskan tentang cinta kepada Rasulullah, kadang-kadang hukum dikalahkan cinta. Contoh, pada perang Uhud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terluka, Bapak Ibu dirahmati Allah. Di dalam perang Uhud itu, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah karena sudah kehabisan senjata, pedangnya patah, busurnya sudah rusak, kemudian anak panahnya habis, gitu ya. Tamengnya juga sudah koyak, dia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk berperang, yang tersisa tubuhnya. Maka apa yang dilakukan? Ini oleh Talhah dijadikan sebagai tameng untuk badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Talhah ini dalam perang Uhud terluka di 70 bagian tubuh. Ada yang tusukan tombak, ada yang sabetan pedang, ada yang kemudian juga hunjaman anak panah. 2 jarinya hilang, 1 tempurung lutut juga hilang. Ini Sayyidina Talhah. Kemudian mengucur darahnya deras sekali pada saat itu. Beliau berkata apa? Rabbi khud bidami hadal yaum hatta tarda. Ya Allah, ambil darahku hari ini sampai engkau ridha. Kemudian Nabi SAW ini karena terluka, beliau di sini ada 3 cincin besi ini melesak ke dalam pelipis beliau, nancep ke dalam karena kena pukulan gadanya orang-orang Quraisy. Kemudian tali pengikat helm beliau yang terbuat dari rantai ini melesak masuk ke dalam pelipis beliau SAW. Kemudian kaki beliau terkena jebakan yang dipasang oleh orang-orang Quraisy, dan beliau kemudian terpincang-pincang. Maka dipapa oleh para sahabat naik ke atas bukit. Di bukit itu kemudian ada sebuah batu yang agak tinggi letaknya. Para sahabat berusaha menaikkan Rasulullah ke atas batu itu, tapi karena Rasulullah sudah sangat lelah dan sangat lemah, Rasulullah itu terperosok jatuh. Didorong lagi oleh para sahabat, Rasulullah terperosok lagi sampai 3 kali. Talhah itu terhuyung-huyung berjalan dengan darah yang masih mengucur dari 70 lukanya. Dia melihat Rasulullah nggak bisa naik karena nggak punya landasan di bawah, nggak punya tempat bertumpu di bawah. Maka tubuhnya yang sudah berlumuran darah ini dia rubuhkan di situ, brok gitu. Kemudian dikatakan, ya Rasulullah, naiklah ke batu itu dengan bertumpu tubuhku. Silakan ya Rasulullah, naik ya Rasulullah. Maka Nabi SAW naik ke atas batu, bertumpu badan Talhah. Beliau air matanya menggenang di pelupuk, bercampur dengan darah di wajahnya, menetes ke wajah Talhah, dan Talhah tersenyum karena itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Aujabat Talhah, Aujabat Talhah. Talhah wajib masuk surga. Talhah wajib masuk surga. Rasulullah ditempatkan di situ, lalu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mendekat kepada Nabi SAW memeriksa luka Nabi. Dia tahu ini luka, ini harus segera dicabut. Kalau tidak, bisa berbahaya, membusukkan wajah beliau SAW. Maka Abu Ubaidah bin Al-Jarrah berusaha untuk mencabut 3 cincin besi yang melesak di pelipis Nabi SAW ini. Dengan apa? Mau narik pakai tangan ini Abu Ubaidah ini nggak tega, Bu. Apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah? Kemudian ini gigi ya. Ini kemudian digigitkan ke bagian cincin yang menancap di pelipis Nabi SAW. Kemudian dia tarik, dan 1 giginya ini patah. Dia coba yang kedua, karena ini sudah lepas 1, masih ada 2 lagi. Dia juga pakai gigi lagi, patah lagi, sampai giginya itu 3 patah karena melepaskan cincin-cincin besi dari pelipis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ini orang yang giginya mendahului dia memasuki surga Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Abu Ubaidah gitu ya melepaskan 3 cincin besi ini, dia kesakitan. Abu Ubaidah mundur, kemudian mendekat seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, namanya Malik bin Sinan Al-Khudri. Dia periksa luka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia lihat luka itu masih mengucurkan darah. Maka Malik bin Sinan Al-Khudri merengkuh sorban dan kepala Nabi SAW. Kemudian dia
meletakkan mulutnya di tempat luka itu. Dia sedot semua darah yang ada di situ. Sampai penuh seluruh mulutnya. Kemudian dia sobek bagian bajunya, lalu dia tempelkan dan ikat, tobatkan kuat-kuat pada bekas luka Rasulullah supaya darah tidak mengucur lagi. Nabi SAW melihat Malik bin Sinan al-Khudri ini di mulutnya, ini masih ada darah beliau. Bahasa Jawanya mucu-mucu. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, muntahkan ya Malik. Kata Malik, muntahkan. Di kali ketiga, Malik bin Sinan al-Khudri kemudian menelan seluruh darah Nabi SAW. Kemudian dia berkata dengan bercucuran air mata, ya Rasulullah, sekarang ada darahmu di dalam tubuhku. Aku mohon engkau mendoakan kepada Allah agar kelak kita di surga bisa berdekatan ya Rasulullah. Bapak Ibu, apa hukumnya minum darah? Haram. Tapi apa sabda Nabi SAW tentang Malik bin Sinan al-Khudri? Kalau kalian ingin melihat seorang di antara ahli surga, lihatlah kepada orang ini, Malik bin Sinan al-Khudri. Gemetar Malik disebut sebagai ahli surga. Ini berarti termasuk yang diberi kabar gembira bahwa dia ahli surga, bahkan sebelum dia meninggal. Maka kemudian Malik bin Sinan al-Khudri, gemetarnya cuma sebentar, Bu. Pedangnya itu yang tadi digenggam jatuh sebentar, langsung dia ambil lagi. Kemudian dia apa yang dilakukan? Dia maju, berlari, menyongsong ke arah musuh yang datang menyerbu. Dan waktu itu kemudian dia gugur, syahid. Ketika nanti ditemukan jenazahnya, tidak ada luka di bagian belakang. Di punggung itu tidak ada luka sama sekali. Lukanya semua bagian depan. Menunjukkan dia tidak pernah mundur dan tidak pernah melarikan diri. Kecintaan para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.